Puji Tuhan, semangat tetap melayani Tuhan di tempat ini karena sukacita. Yuk kita mau lihat sama-sama lebih dahulu sebelum kita ibadah. Ya, kita mau simak, ingat di tanggal 21 Maret ada, sebentar ya, macet ini saya. Doa pagi setiap hari Selasa di lewat online, Zoom ya, di jam 5 pagi. Kemudian ada ASC tanggal 21 Maret jam 6 sore. Ya, tadi sudah dihimbau untuk yang usia 50 tahun ke atas bisa gabung, jadi bukan hanya cuma emak engkong aja ya, tapi kita yang berusia 50 ke atas bisa gabung untuk bisa bersama-sama beribadah jam 6 sore ya. Kemudian ada doa pagi onsite di hari Sabtu jam 5:30 pagi ya. Yang anak-anaknya pada libur bisa gabung itu apa pagi ya. Kalau dulu alasannya anaknya yang sekolah, sekarang Sabtu banyak libur ya. Apalagi emak engkong yang nggak ada kesibukan di rumah, mari kita bergabung bersama di doa pagi hari Sabtu nanti. Kemudian sorenya, nah ini yang jangan dilewatkan Bapak Ibu ya. Ada setelah Ero Community jam 5, kemudian disambung dengan adanya Deep Talk ya, ada super couple. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati dengan ibadah ini. Nanti ajak pasangannya, jadi jangan sendirian ya, supaya nanti ngelutiknya gampang ya. Ya, ada super couple yang dipimpin oleh Bapak Ibu Tony dari Magelang. Ini akan sangat memberkati. Jadi agendakan kalau mungkin Bapak Ibu ada kesibukan lain di hari Sabtu ini khusus setelah ibadah Ero ada 6:30 di GPI Astik ya. Catat tanggal mainnya. Oke, itu aja. Nanti ibadah rayanya hari Minggu depan dipimpin oleh Bapak Tony Supianto dari Magelang. Dan mejasemnya dipimpin oleh Pendeta Daniel Yanuar Rusli. Dan untuk serayunya ibunya. Ya. Jadi siangnya bapaknya, sorenya ibu ada di Serayu. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan di GPI Astik melalui persembahan misi maupun persembahan instalasi listrik. Luar biasa, bisa berikan tepuk tangan, ya semangat. Nah, kalau saya mau nyimak, kalau memberikan tepuk tangan itu bisa memberi semangat, tapi jangan lupa berikan juga dipersembahkan. Bisa transfer juga lewat rekening gereja ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, semangat semuanya. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sore ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Bahkan kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami sore ini, kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari penuhi setiap kami jemaat-Mu dengan kasih yang dari surga, dengan kasih agape Tuhan, sehingga kasih itu boleh memancar keluar kepada keluarga kami, kepada anak, istri, anak, sehingga orang lain boleh melihat bahwa ada Engkau di dalam hidup keluarga kami Tuhan. Keluarga kami jadi berkat banyak orang, keluarga kami banyak memenangkan jiwa karena kami, keluarga kami memiliki kasih dari surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa urapi para pelayan-Mu sore ini, hamba-Mu, para hamba-Mu yang menyampaikan, yang sharing firman Tuhan, urapan yang dari surga Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu yang sore ini hadir, untuk kami boleh bersama-sama menikmati Engkau sore ini Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan hari ini harinya Tuhan. Siapa yang percaya hari ini Tuhan berikan buat kita? Yuk bilakan salam kanan kiri depan belakang. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ya, hari ini harinya Tuhan. Sama-sama ya. Hari ini yes, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Semua hari ini harinya Tuhan. Bilang sama kanan kirinya hari ini yes, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ya, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar semua ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Yes, dengar dia panggil namamu. Dengar saya juga ya bisa berhadapan. Dengar dia panggil nama saya. Yes, dengar. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Katakan juga dia panggil nama. Mari jawab. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar. Amin. Dengar. Haleluya. Dengar. Nama saya juga dia panggil nama. Dengar Tuhan panggil. Haleluya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Saya mau dengar suaranya. Ya. Yes, ku jawab ya Tuhan. Haleluya. Jemaat saja ya, dengar. Amin. Yes. Haleluya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Semua ya, ku jawab ya.
kirinya, dengar dia panggil namamu. Ya, aja main budek. Silakan duduk, kekasih Tuhan. Ya, dengar Tuhan memanggil kita. Jangan, orang Jawa bilang aja main budek ya. Kalau di Tuhan panggil, jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk kita bersama melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak harus ada di gereja. Melayani Tuhan mulailah dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan. Mulai dari dalam rumah kita. Amin. Bersama keluargaku. Yes. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Yes, katakan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan. Satu mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Engkau segalanya. Kekasih Tuhan, kalau saya nyanyikan lagu ini, saya enggak berhentinya meneteskan air mata, karena ini juga pernah menjadi doa saya. Pada waktu saya harus dipisahkan dengan Anton, saya ke Purwokerto dan Anton ada di Tegal. Itu satu hal yang menyesakkan saya. Kondisi yang saat itu nggak memungkinkan kami untuk bisa tinggal bersama. Bahkan beberapa waktu juga saya ada di Bumiayu, Anton ada di Tegal, dan sebaliknya Anton di Bumiayu, saya di Tegal. Tapi satu pergumulan yang berat itu pada waktu saya ada di Purwokerto. Saya berdoa, Tuhan, saya ada di tempat ini untuk melayani. Saya melayani anak-anak kecil mulai dari TK, SD sampai kelas 1 dan kemudian kelas 2. Gak mudah bagi saya karena saya sendiri. Waktu itu Nyonyo masih berumur kelas 3. Ya. Kami pindah ke Purwokerto tanpa Anton. Karena dia harus waktu itu seolah tidak ada peneguhan untuk dia tinggalkan kota Tegal. Tapi saya yang ambil keputusan untuk pergi. Dan itu membuat suatu hal yang gak enak. Ya.
saya harus terpisah. Dan itu jadi pergumulan yang gak gampang. Saya berdua, dan setiap malam saya berdoa dengan Nyonyo dan berkata, saya rindu melayani Tuhan bersama-sama. Gak harus terpisah seperti itu. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami hal seperti ini, terpisah oleh jarak dan waktu, seolah-olah gak mungkin bersama-sama melayani Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan bisa pakai setiap kesempatan kecil sekalipun, Tuhan bisa ubahkan. Dan ketika kami bersehati berdoa, ya, kami bangun mesbah keluarga, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan buat Anton sehingga Anton bisa pindah bersama-sama. Demikian juga kepada waktu kami kembali pulang ke Tegal, belajar dari kesalahan yang lalu, ambil keputusan sepihak, itu membuat saya jadi gak nyaman. Saya harus jalani kehidupan sendiri di Purwokerto, sekalipun ada tapi belajar dari kesalahan yang lalu. Ketika pulang ke Tegal, saya gak mau ambil keputusan dengan buru-buru dan juga gampangan. Akhirnya kami sepakat setelah Tuhan nyatakan beberapa pernyataan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kunci sehati bersama dengan keluarga itu sangat penting. Sehati bersama dengan istri, ya, sebagai penolong yang setia. Boleh sama-sama kita boleh berdoa sehingga keluarga kita boleh alami pemulihan. Bersama keluargaku melayani, bukan hanya di atas mimbar melayani bersama, tapi ketika kami punya kesempatan untuk besuk, kami bisa punya kesempatan untuk melayani orang lain di luar gereja. Kami rindu hidup kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara engkau berkata, gak mungkin hari ini anakku aja masih di sebelah sana, masih di seberang. Anakku, mungkin keluargaku atau orang tuamu masih belum mengenal Tuhan, atau engkau sedang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Di hari ini mari sehati, bangun mesbah keluarga. Kesehatian kau bangun di rumahmu menjadi kekuatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Meskipun badai hidup menghadap, tapi Tuhan nyatakan kemurahannya buat kami. Ketika badai hidup menerjang keluarga kami, tapi Tuhan yang menjadi penolong buat kami. Dan itu Tuhan akan nyatakan juga buat saudara. Hari ini mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, kami mau tetap melayani Engkau meskipun badai hidup menerpa kami. Bersama keluargaku melayani, bersatu Tuhan mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan, yes, buka jalan kami ya. Bersama keluargaku melayan, bersatu mengasihi Engkau. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
segala yang rindu keluargamu boleh dipersatukan di hati Tuhan. Mari angkat tanganmu dan engkau sungguh-sungguh berdoa. Kalau Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani Tuhan, kalau Tuhan bisa ubahkan banyak keluarga, Engkau juga bisa mengubahkan keluarga kami Tuhan. Engkau bisa mengubahkan setiap anggota keluarga kami. Mereka boleh sama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rindu yang datang dengan suami atau istri. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Engkau bisa saling merangkul, engkau bisa saling mendoakan. Sehati bersama, mulailah bangun. Sehatian di hadirat Tuhan, haleluya. Saja katakan bersama-sama, jadikan biar kehendak-Mu untuk jadikan kami Tuhan. Lebih sungguh katakan, jadikan kami sepikir, biar kehendak untuk menyatakan jadikan kami satu. Haleluya. Satu lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yaitu lembaga pernikahan. Di Taman Eden Tuhan sendiri yang menyatukan Adam dan Hawa menjadi satu keluarga. Dan iblis tahu betapa ketika keluarga bersatu ada satu kekuatan yang luar biasa, sehingga hari-hari ini iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Mereka tahu ketika keluarga hancur, terpisah, tidak bersatu lagi, maka dengan sangat mudah manusia-manusia boleh dijatuhkan, diseret ke dalam dosa-dosa. Itu sebabnya kita berdoa, kita minta supaya sungguh-sungguh dengan kerendahan hati minta, Tuhan, biar keluargaku, kami satu keluarga boleh melayani Tuhan bersama-sama. Kami tahu ketika kami melayani Tuhan bergandengan tangan bersama-sama satu keluarga,
sekalipun menghadapi badai, maka ada satu kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Ketika kita bersatu hati, maka kita bisa melewati setiap badai yang ada. Dan melalui keluarga yang dipersatukan, keluarga yang diberkati, maka akan hadir anak-anak yang takut akan Tuhan dan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, menyerahkan diri takut akan Tuhan, sehingga dari mereka juga akan lahir generasi yang takut akan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita minta kepada Tuhan, kalau bisa remukan kami, ego kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa Tuhan memberikan diri untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa biar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini boleh menguatkan setiap kami, dan keluarga demi keluarga juga boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang sudah dipersiapkan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini adalah ibadah generasi. Paulo Coelho, ini orang mana ini? Mungkin Amerika Latin, Solo, Paulo Coelho. Kasih adalah satu-satunya hal yang semakin banyak kita berikan, semakin banyak kita miliki. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan kasih, maka ada banyak orang yang memberikan kasih kepada kita. Amin. Tapi coba kalau Bapak Ibu menebar kebencian, maka kita tidak akan mendapatkan kasih, tapi menerima sama kebencian, seperti itu. Nah, next sama seperti ini, anak yang naik sepeda jatuh, ya gambarnya udah kelihatan ini yang mau. Langsung saja kita panggil 3 narasumber kita. Yeay. Bapak Wawan generasi Y sama dengan saya.
tanggal lahirnya juga sama, tahunnya beda ya. Tua siapa? Tua aku ya. Aku pinginnya lebih muda padahal. Ya wes. Lalu generasi Alpha, Yehezkiel atau panggilannya EL. Celok mic-nya semuanya. Mic-nya satu-satu. Terus kita panggil Ahok. Bukan ya. Kok bisa mirip banget sama Ahok sih Om? Bapak Atang, kasih tepuk tangan. Ya, sambil duduk aja deh, ya, sambil duduk aja ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? L ya nggak kelihatan ya? Ya khusus L nanti berdiri. Oh L tengah aja L. L tengah. Ya aku juga duduk. Baru kali ini ya khotbah duduk ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Om Atang mewakili generasi kayaknya bukan boomer apa? Baby boomer bukan ya? Itu sih Om John kayaknya. Om Atang mungkin sudah boomer. 62 sudah boomer. Oh, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Baby boomer? Hah? Masih 15 tahun Pak Atang karena ulang tahunnya tiap 4 tahun sekali. Ya, L tegang sekali L. Ya L. Saya jadi gini, kita kan biasanya kan kita gabung. Terus saya pikir di jemaat sini juga ada berbagai generasi, anak-anak ada, remaja ada gitu. Bahkan Pastor Daniel bilang ibadah Natal paling generasi ya ibadah Natal di area C, katanya seperti itu. Karena memang banyak pelayan Tuhan di area C, penari hampir semua yang remaja di area C, pemain musik juga ada beberapa dari area C. Ya. Jadi saya pikir ya kita bikin ibadah generasi sendiri. Yang khotbah siapa ya? Nah ini nih Om Atang, El dan Wawan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat mereka. Ya kita akan mendengar dari Celo ada lagi itu yang di kacer aja diambil mic-nya 2 lagi. Ya. Terus 1 lagi buat Om Wawan biar nggak usah oper-operan. Ya, kita akan mendengar dari narasumber kita tentang apa sih itu kasih. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kita tanya dulu ini kepada siapa Bapak Ibu? Yang paling kecil, ya. Kecil enggak sih? L kecil enggak sih? Kecil ya. Menurut L, ngomongnya pakai mic ya, yang keras ya, supaya oma-oma yang di belakang dengar. Menurut L apa sih itu kasih? Ya. Kasih itu lemah lembut. Saya juga belajar untuk mengasihi teman-teman yang nakal, yang usil, dan tetap berteman dengan mereka. Oh, kasih tahu. Berarti lemah lembut ya. Kalau misalnya dicubit? Enggak. Enggak. Weh, Om Tante. Tadi sudah dibilang apa ya? Kalau teman-teman yang usil masih mau berteman sama mereka ya. Ya, jadi kasih itu bisa dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia murah hati, maksudnya gampang mengampuni seperti itu ya, El. Ya. Nah, sekarang dari siapa ini? Kok Pak Wawan coba. Kira-kira apa sih itu kasih itu ya?
Kasih menurut saya tuh kan saya tuh udah berkeluarga kawan. Ya. Jadi kasih menurut saya tuh mau menerima apa adanya pasangan saya, anak-anak saya, di mana kekurangan maupun apapun itu ya saya terima. Itu kasih ya. Iya. Wah, luar biasa. Nanti malam ada yang nggak bisa tidur ini kayak ketap-ketip. Tapi betul ya, saya kira semua setuju, amin. Nah, kadangkala persoalan terjadi dalam rumah tangga karena nggak ada kasih. Artinya apa? Yaitu nuntut lah. Makanya kadang berpikir gini, ya mungkin dulu masa-masa pacaran masa-masa indah, semuanya tertutup ya. Semuanya indah. Seperti Ci Indah. Tapi setelah sudah nikah terus baru kelihatan aslinya. Saya ini kesaksian ya, nggak apa-apa ya Bu Christine. Kaget saya. Awal-awal nikah. Awal-awal nikah saya mau bersihin itu kolam. Dulu kan pakainya kolam ya. Bukan kolam renang tapi yang buat mandi itu. Saya lihat nggak ada serabut. Lah tiba-tiba saya melihat, ini ada serabut tapi jepit rambut Bapak Ibu. Jadi saya pakai itu gosrok. Istri saya tahu kok tiba-tiba marah begitu besar. Ya, dia marah begitu besar sampai saya bilang, iya nanti tak beliin 10, ya aku bilang kayak gitu. Jadi ternyata secara psikologi dia sedang tidak baik-baik sehingga dia marah besar. Nah suami juga harus ngerti kalau istri pas lagi rewel berarti ada sesuatu. Ya. Oh gitu ya. Mas Wib. Oke, menurut pengalaman. Mas Wib mau cerita sesuatu boleh? Mau pakai mana? Hah? Yo, nanti 3 jam ngomong. Jangan, ini mau di YouTube kan nanti. Ya, menurut Pak Atang, kira-kira kasih itu apa Om Atang? Kasih itu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kita melayani, saya kebetulan dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak itu mengasihi mereka dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Seandainya tidak dibalas pun tidak apa-apa, tapi istri saya itu pasti membalas kalau saya mengasihi. Nah, saya kebetulan juga mengasihi diberi kesempatan mengasihi di ASC tadi tuh. Kalau saya gandeng-gandeng orang-orang yang usia di atas saya nggak mungkin kan minta imbalan, gandeng aku gentenan, kan nggak mungkin gitu loh. Makanya mengasihi itu tidak mengharapkan imbalan, harus tulus. Jadi kasih itu adalah kita memberi dengan tidak mengharapkan imbalan. Soalnya gini saudara, memang saya setuju kasih itu tidak bisa terlepas dari memberi. Ya, jadi seperti ini, saudara bisa memberi tanpa kasih, buang duitnya, memberi tapi tanpa kasih. Tapi saudara tidak bisa memberi tanpa kasih. Oh, tidak bisa mengasihi tanpa memberi, ya betul. Sorry. Saudara bisa memberi tanpa kasih. Jengkel duitnya, mana kayak gitu ya, sama tukang parkir misalnya. Tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Artinya kalau kita bilang kita mengasihi, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Nah, sesuatu yang kita korbankan itu harusnya tulus, seperti yang Om Atang tadi sebutkan. Jangan ada sesuatu maunya, seperti itu. Ya, nah lanjut ya. Ini ada Gary Chapman. Nah, ini orang mana nih Chapman?
Orang Benjaran kayaknya. Kasih sejati bukanlah tentang bagaimana perasaan kita, tapi tentang bagaimana kita bertindak. El mau mengasihi, kenapa? Dicubit, ya? Pernah dipukul El? Duh, melasi temen ya. Bocah lucu temen ini dipukul. Tapi gimana El? Mau mengampuni orang yang mukul? Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Tindakan L ya. L bisa memberikan tindakannya apa? Mau mengampuni ya. Tadi Kowawan bilang kasih itu melakukan tindakannya apa tadi? Menerima keluarga apa adanya, bukan sesuatu yang baik saja, tapi sesuatu yang tidak baik, yang menjengkelkan, yang apa ya harus diterima gitu loh, syukuri. Om Atang bilang kita harus memberi dengan tulus, ya. Jadi itu yang Gary Chapman lakukan. El pernah enggak kasih sesuatu? Coba El cerita ke temen. Ini ada gambarnya juga nih. Ini ada gambar cewek yang berbagi apa itu? Makanan. Roti apa permen? El pernah enggak? Pernah. Gimana ceritain? Ya ada temen aku yang nggak bawa makanan, Terus? tak kasih. Lah terus El gimana? Kan masih ada jajanan. Oh masih ada jajanan. Tapi jangan sampai L-nya ndak makan nanti kurus ya. Enggak gampang saudara, anak-anak lihat seperti itu terus ngasih. Tapi dia waktu persiapan ini dia cerita pernah waktu itu ada anaknya yang nggak bawa jajan ya El. Terus El kasih itu. Nah kalau seperti itu mama-mama dengar, mama-mama nggak boleh marah ya. Kan bisa nih dikakekna wong liya sih, jangan gitu. Malah bangga anaknya melakukan sesuatu kebaikan ya. Terus kemudian, nah pertanyaan berikutnya nih buat semuanya. Mengapa penting bagi kita untuk mengasihi? Om Atang dulu, kenapa Om Atang? Kita Ya. kok penting mengasihi? Itu kan seperti gaya hidup kita yang Tuhan ajarkan ya. Untuk kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Iya. Mungkin bisa juga kita mengasihi keluarga, mengasihi orang di sekeliling kita, di pekerjaan, di mana aja. Di mana aja, baik mengasihi sesama pelayanan, tim pelayanan, apapun gitu. Nah, makanya dimanapun kita berada, coba kita terus mengerti maksud Tuhan. Tuhan juga kan mengajarkan kita untuk terus mengasihi dengan tulus. Seperti itu sih Han. Nah nanti itu dampaknya kalau kita menjadi teladan buat mereka. Contoh di dalam keluarga saya pribadi, contoh itu kan saya mengasihi mereka, mengasihi anak-anak, mengasihi istri, ya, mengasihi cucu, menantu, dan mereka puji Tuhan sampai sekarang juga mereka rukun-rukun saja dan saling mengasihi. Iya. Nah mungkin seperti itu Han. Oke, baik. Jadi mengasihi adalah karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita. Ya, Kalau mengajarkan menurut kita. El nih, apa El? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dulu. Jadi Sama, kita ya. juga harus mengasihi orang lain, orang tua, saudara, teman kita. Iya, jadi sama jawabannya karena memang dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kasih, ya, lalu kita nggak mengasihi, berarti kita tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita bukan anak Tuhan Yesus. Karena harusnya kita satu DNA dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti ini, ya saya seperti ini, ya. Ekel satu DNA dengan saya. Saya suka makan, Ekel juga suka makan. Iya, Ekel. Anak yang kedua Nurun juga suka makan. Kalau Kawan, mengapa penting bagi kita mengasihi? Dalam keluarga lagi ya kawan. Jadi saling mengasihi itu sangat penting untuk memperkuat hubungan kami dan anak istri supaya keluarga kami itu utuh gitu loh. Kalau misalkan seperti saya menghendaki istri saya seperti ini, tapi
di satu sisi istri nggak berkehendak gitu loh. Akhirnya ada pertengkaran, perpecahan gitu loh. Nah di situ kasih itu harus selalu ada di dalam kehidupan kami gitu loh. Itu Tuhan. Oke, jadi bisa yang tadi kembali ke yang poin pertama, bisa menerima ya. Jadi mengasihi. Ini kok Wawan ceritanya keluarga terus, ini luar biasa ya. Emang pernah bertengkar Wawan? Ya udah pasti. Pernah ya? Lempar-lemparan gula, lempar-lemparan oh guling. Tak pikir gula, terus keripik pisang. Kalau saya mau dilempar keripik pisang ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini coba El baca ini. Om Daniel Rusli punya quotes. Silahkan El. Mana nih quotesnya Om Daniel? Nah ini. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita belum merasakan kasih. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita belum merasakan kasih. Pertanyaannya, Bapak Ibu merasakan Tuhan Yesus sudah mengasihi Bapak Ibu enggak? Sudah ya. Bahkan kasih yang sejati, kasih yang tiada taranya. Sebab apa? Dia sampai memberikan nyawanya loh untuk kita. Nah, masakan kita enggak mengasihi orang lain ya, baru tadi apa jiwit misalnya, apa mukul ya, kita harus bisa mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ko Wawan nih, apakah kita hanya harus mengasihi orang-orang yang baik kepada kita saja? Kira-kira? Ya itu untuk semua kan. Jadi misalkan saya disakiti pun ya saya harus mengasihi orang yang menyakiti itu, biarpun itu susah gitu. Iya. Tapi ya kita harus terus Bisa berusaha untuk mengasihi mereka. Yang saya mau ceritakan, pada waktu saya bekerja di suatu perusahaan, saya bekerja sebagai operasional manager di situ. Dan saya melihat teman satu rumah itu ada yang nggak ya satu kampung. Oh ya. Belum bekerja gitu loh. Jadi saya tarik dia bekerja untuk menjadi sales. Nah ternyata di perjalanan waktu itu karena mungkin dia kebentur dengan target, akhirnya dia memberi suatu ke toko terlalu banyak dengan nominal ya 3 digit itu sampai 320 juta itu. Tapi dengan tidak sepengetahuan saya itu. Setelah itu ternyata si toko itu udah bisa bayar dan akhirnya singkat cerita anak ini tuh meninggal. Sampai meninggal. Jadi intinya nggak tahu karena tertekan atau gimana. Sebenarnya sih sebelum itu aku udah bicara sama dia, intinya udah kamu kerja seperti biasa saja karena urusan ini tuh udah sama polisi gitu, udah sama hukum dan orangnya pun sudah kepegang gitu. Tapi dia nggak tahu kenapa. Tetapi dari pihak keluarga mereka tuh, dari pihak anak ini menuduh saya yang mengakibatkan kematian itu. Dan singkat cerita dia tuh ikut asuransi ceritanya. Baru 3 bulan kan. 1 bulan 350.000. Dan karena saya mempunyai kasih, asuransi itu urus sampai selesai, sampai dia pihak keluarganya tuh mendapatkan sejumlah uang buat mereka gitu loh. Ya itu cerita saya. Artinya sudah dituduh, sudah berpikir negatif tentang Ko Wawan, tapi Ko Wawan tetap melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi bukan hanya kepada orang baik saja, tapi kepada orang yang bahkan pernah menyakiti. Iya, Pak Atang kayaknya punya ini udah kedep-kedep itu berarti udah aduh saya. Memang sih kita mengasihi jangan apa ya, kalau seperti kata-kata itu, apakah kita hanya harus mengasihi orang-orang yang baik kepada kita? Kalau ada kata-kata hanya itu yang kita buang. Orang yang baik kepada kita ya kita tetap mengasihi. Tapi yang nggak baik pun ya kita harus siap gitu. Karena kan kita berjalan hidup ini banyak yang
ada yang baik, ada yang enggak. Di saat kita menghadapi orang yang baik, tetap harus kita mengasihi. Gitu. Jadi segala medan kita dipersiapkan. Tapi nggak mudah sih, nggak mudah. Tapi kalau kita terus belajar, nah itu pasti bisa. Pasti bisa. Siap. Oke, El, menurut El? Kita harus mengasihi orang yang baik dan orang yang tidak baik juga kepada kita. Karena Tuhan mau kita mengasihi semua manusia. Iya. Waktu mama marah-marah, kamu mengasihi mama nggak, El? El, cepat bangun. Mengasihi nggak? Mengasihi semuanya ya. Waktu mama dalam keadaan yang tidak marah-marah maupun dalam keadaan yang bahkan marah-marah, karena mama marah-marah untuk kebaikannya siapa? Kebaikannya El. Yuk kita baca Bapak Ibu Matius 5 ayat 44. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Berdoa bagi mereka. Doanya gimana? Tuhan biar ketabrak becak gitu. Enggak saudara. Karena kata-kata atasnya adalah kasihilah musuhmu. Saya tahu ini sesuatu yang gampang kita ucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Tapi segala sesuatu yang sulit untuk dilakukan bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya kesaksian dan kita nggak akan cukup waktu kalau mendengar kesaksian saudara pernah disakiti tapi tiba-tiba saudara harus mengasihi orang tersebut. Saudara, ketika ada orang yang benci sama saudara, tapi saudara memberikan sesuatu yang baik kepada mereka, maka firman Tuhan katakan saudara sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Ya. Ada yang memang orang-orang yang akhirnya bertobat, tapi ada juga yang tambah benci kepada saudara, ada. Jadi kita tidak bisa gini loh, orang lain benci dan kita mengubah dia supaya tidak benci kita. Kita memang nggak bisa mengubah orang lain, tapi paling enggak hati kita tidak ada kebencian, tidak ada rasa ingin membalas dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Kalau saudara mau membalas itu berarti saudara sudah mengambil alih apa yang harusnya Tuhan lakukan. Karena Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, kata Tuhan seperti itu. Ya. Jadi kita mau terus berbuat kasih bahkan kepada musuh-musuh kita. Ini Om Atang bisa dibaca yang quote-nya Daniel Rusli. Kelihatan nggak dari sana kelihatannya? Kasih sejati diuji saat kita harus mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Mengasihi istri yang teh ini. Tapi kalau istri yang bisa nggak kita mengasihi, itu diuji, ya. Loh, saya nggak ngomongi Kowawan loh, istrinya Kowawan loh. Kemarin saya ngomong khotbah di umum, istri yang cerewet itu menyehatkan suami, ya. Kadang-kadang saya juga marah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu saudara ya. Tapi ya itu menyehatkan suami, gitu kawan. Ya, ya pertanyaan lagi, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Di mana kita bisa menunjukkan kasih? Sebetulnya tadi Om Atang sudah jawab ya. Coba Om dipertegas lagi. Ya di segala medan ya kita harus mengasihi, di saat-saat kita susah, di saat-saat kita senang, di saat-saat kita lagi capek, itu harus kita tetap mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan itu harus kasih yang kita berikan harus tulus. Jadi orang yang kita kasih itu betul-betul merasakan. Dan kita harus selalu hadir di mana di saat-saat orang yang kita kasih ini sedang dalam kesusahan. Iya.
Nah seperti itu sih jadinya di pelayanan apalagi ya, kalau di pelayanan mungkin lebih global lagi ya, itu kan kayak Tuhan Yesus aja kan mengasihi semuanya itu di mana aja gitu loh. Di mana di saat-saat saya punya renungan, saya baca ya boleh, di Matius yang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu sebelum ayat itu, sebelum di ayat itu kan Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes itu barusan dipenggal. Dan dia begitu, yang saya rasakan ya, itu kan sahabat saudara juga ya. Nah itu betul-betul sangat sedih ya. Sedih, dan Tuhan Yesus itu sengaja menyendiri, sesungguhnya pengen menyendiri, pengen menghibur dirinya sendiri gitu loh, untuk kesedihannya dia, kesedihan Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus melihat orang-orang yang mengikut, ya, nah itu timbul rasa kasihan, seperti di Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah itu contoh yang seperti ini, kita kasih itu bukan cuman ya memang bukan materi aja ya, tapi kasih itu sesungguhnya kita harus memberi. Ada yang keluar dari diri kita gitu loh. Contoh mungkin ya secara yang paling gampang itu secara materi ya, secara keuangan kita bisa membantu, yang bisa bantu. Yang nggak bisa bantu itu secara hati, secara kita melakukan gerakan apa gitu. Ya mungkin kita bisa menghibur melalui cuman dipegang-pegang gini aja, sabar ya, sabar, itu udah cukup gitu loh. Itu sudah mengasihi gitu loh. Nah jadi kasih itu sesungguhnya definisinya itu lebar sekali. Nah kembali lagi, bisa nggak kita seperti itu? Nah harusnya kita. Wah langsung. ini handphonenya hebat sekali ya. Ini keluar sendiri. Nah seperti itu loh. Jadi kita itu tetap belajar. Belajar tentang karakter dan kehidupan Tuhan Yesus selama Tuhan itu masih hidup. Gitu. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, kalau dipikir-pikir Tuhan Yesus lagi berduka tapi masih tetap harus mikirin orang lain. Iya. Nah itu kan nggak mudah kan. Betul. Saya banyak pengalaman tentang hal ini buat hidup saya, buat istri saya juga ya, dalam pelayanan. Waktu itu saya ingat sekali istri saya mau operasi di kepalanya. Nah waktu itu COVID dan COVID itu menakutkan karena sangat ya pokoknya menakutkan lah. Nah kita punya tim doa ya waktu itu kan di Komsel saya kebetulan kan gembala area. Nah gembala area dan waktu itu almarhum tante masih hidup dan mereka tante ini ngumpulin orang-orang PKS area C. Itu di depan pastori, waktu itu pastori masih di taman. Nah itu dengan tim pengembalaan yang ada, tim pastori itu berdoa. Dan banyak yang mereka takut sesungguhnya untuk kumpul bareng, itu takut. Karena kayak contoh PKS waktu itu C4 juga Ciswat, itu keluar rumah aja nggak berani. Nah tapi begitu telepon Tante Christine, nah mereka sehati karena mengasihi istri saya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, semuanya proses operasi apapun, baik dana yang dibutuhkan itu semuanya tercukupi. Nah itu karena kasih yang mungkin ya saya juga cuma memberi kasih sedikit, tapi saya dapat banyak. Nah itu seperti itu kan. Luar biasa ya. Kalau Wawan, di mana kita bisa menunjukkan kasih? Kasih di mana aja kok. Jadi kalau saya kan bekerja di bidang salesman gitu. Ya
di pasar-pasar kalau ketemu tukang parkir, ketemu penjual, ketemu siapa aja yang ketemu di pasar ya aku menunjukkan kasih itu dengan cara senyum sedikit, ramah nyapa gitu ya, itu udah berbentuk kasih. Kasih. Iya. Jadi dimanapun ya. Kalau L? Sama di mana aja. Sama berarti di pasar. Tadi kan Om Wawan bilangnya di Di pasar. semua rumah, di rumah, di sekolah, di gereja. Oh ya, maksudnya sama di mana sajanya. Oh, saya pikir sama di pasar. Ya tadi pagi Pastor Daniel juga, ya mungkin Bapak Ibu pernah tahu kisah ini, ada seorang yang murah senyum. Hai murah senyum, bahkan kepada security pun dia murah senyum. Suatu kali dia masuk lemari daging pendikin yang satu ruangan ini ya, bisa lebih lebar dari ini, itu minus bisa sampai 20 loh. Saya pernah masuk, diajak Pak Enggal, kan kamu mau ke Eropa nggak yo gitu. Saya masuk, wah itu benar-benar dingin sekali, minus ya, yang buat narok daging, yang buat narok es, nah dia ketutup dan nggak bisa dibuka. Terus kemudian, aduh aku mati udah, nggak ada orang yang tahu pasti saya di sini. Nah tapi karena dia murah senyum kayak Wawan tadi, biasanya dia waktu mau berangkat dia senyum pada security, pas mau pulang biasanya dia juga senyum. Lah ini security-nya merasa ada yang hilang ini, kemana ini, dia cari orang ini, lalu kemudian wah ini di lemari es. Dibuka lemari esnya, bukan lemari esnya di rumah kita ya Bapak Ibu, itu satu ruangan kayak gini, dibuka dan benar orang ini udah sekar, udah hampir meninggal, tapi lalu kemudian ditolong. Pertanyaannya bagaimana kok security ini bisa tahu? Karena security ini kehilangan senyum di sore hari. Biasanya orang ini suka senyum, Pak ayo Pak pulang yuk gitu, tapi kehilangan. Nah ini kita perlu membagikan sesuatu. Oke, next. Maaf saya sedang batuk. Kolose 3, L baca L, ayat 14. Itu di depan ada L. Oh nggak kelihatan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya ini ayat yang tadi kita sudah baca ya. Kenakanlah kasih itu sebagai pengikat. Jadi kita mengasihi di mana saja, seperti yang tadi narasumber kita katakan. Next. Ya, ini ada Francis of Assisi, ini dari mana ini? Itali. Ya. Dari Kalimat. Jadilah seorang yang menebarkan kasih dimanapun kamu berada. Benar seperti narasumber kita 3 ini. Karena dimanapun kita harus bagi kasih itu. Ya, waktu kelilingan jual ponggol, mengasihi juga. Merengut ora payu. Bahkan waktu bikin ponggol juga senyum ya. Nah, apakah ada apakah ada waktu tertentu untuk mengasihi? L, gimana L? Setiap hari dan dimanapun kita berada. Ya, tadi jawabannya udah ya, dimanapun, setiap saat, setiap hari. Ya, jadi enggak, Tuhan hari ini aku malas mengasihi, aku mau leren, enggak ada ya. Kawan sih? Ya, setiap waktu, jadi setiap saat dimana kita terpuruk pun ya kita tetap harus mengasihi. Kita terpuruk pun kita harus tetap mengasihi. Ya. Kadang kalau komsel gitu ya, nggak punya apa-apa gitu, di rumah cuma ada tahu goreng apa-apa ya, istri tak suruh itu kan, biar bawa persembahan kasih gitu. Oh iya, bawa sesuatu apa kayak gitu. Om Atang? Apakah ada waktu tertentu untuk mengasihi, yang kembali lagi tadi tidak ada ya Han. Pengalaman saya kemarin waktu saya mengalami sakit dan berobat, ya. Itu kan saya sakit ya, saya sakit dan butuh dana yang cukup besar.
Di saat itu ada orang juga sama sependeritaan dengan saya. Dia juga pakai biaya sendiri, biaya pribadi, dan juga dia juga merasa kesakitan gitu loh, perempuan. Tapi ada suaminya. Suaminya namanya Pak Wawan. Sampai sekarang saya berhubungan dengan dia. Nah, saya bagi kasih dengan dia, terutama istri saya karena sesama wanita ya. Ngobrol, akhirnya sama istri saya dibilang coba dikasih itu kasih apa ya Mak? Kaldu ikan. Nah padahal kaldu ikan itu dibeli khusus buat saya gitu loh. Yang beli anak saya dikasih untuk saya minum. Nah karena kita harus berbagi dimanapun, di saat-saat sakit, di saat-saat kita menderita sekalipun, di saat kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain, kita beri gitu. Nah maka dari itu akhirnya dimasakin dari rumahan. Itu harus dimasak dari rumah karena itu dingin, dibeku. Jadi kalau mau diminum itu harus langsung dimasak dan langsung dibawa, langsung diminum gitu. Nah itu pengalaman saya untuk berbagi, dan orang yang kita kasihi, yang kita beri dan kita mengasihi dia merasa gitu loh. Walaupun tanda petik bukan seiman dengan kita ya. Tapi sampai hari ini dia mendoakan saya juga mendoakan dia gitu loh. Kesempatan untuk memberitakan. Nah itu melalui saksi hidup, saksi kehidupan kita, supaya nanti suatu ketika pasti orang ini akan tahu bahwa kita pengikut Kristus. Kalau saya ngomong puji Tuhan, dia juga puji Tuhan ya Pak. Kita semua bisa melewati hari ini gitu. Luar biasa, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi kapan kita waktunya untuk mengasihi dalam setiap musim kehidupan. Kadang ada yang ngomong lah nyombel lagi kayak gitu. Nah sekali lagi mengasihi bukan harus dalam bentuk materi, perhatian. Ada orang-orang tertentu yang tadi ya bahasa kasih dipupuk. Ada yang kayak istri mungkin ada yang bahasa kasihnya
buat yang mau, dan juga termasuk jemaat di tempat ini ya. Iya. Jemaat tempat ini juga sangat mengasihi gereja ini, juga terbeban untuk gereja ini, sehingga gereja ini tampak seperti ini nih. Ini dari jemaat di tempat ini loh. Amin. Terima kasih buat semuanya. Doakan supaya bisa menjebol ke sebelah. Ya. Ya, luar biasa. Oke. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Wawan dulu mungkin. Kehidupan sehari-hari di keluarga lagi ya. Di keluarga lagi. Saya sakit banyak dikasih. Ya karena saya Sama anak-anak. 60% di rumah. Iya. Saya menghargai semua yang mereka ungkapin ini. Saya nggak pernah maksain. Saya mau pengen kamu seperti ini, kamu nggak bisa. Jadi membiarkan mereka apa yang mereka baik, tapi dalam konteks yang positif. Yaitu saya lakukan yang hari ini luar. Dan menurut istri, ya benar. Ya. Kayaknya kok Wawan nggak pernah ngamuk. Ngamuk tuh, ya pernah. Ngamuk, kalau ngamuk tuh nggak pernah mengungkapkan kata-kata. Iya. Bahasa. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, El? Berbagi makanan dengan teman, belajar bersama, olahraga bareng teman, membantu teman yang kesusahan, membantu mama di rumah. Membantu mama di rumah. Membantu ngabisin masakannya mama ya. Enggak ya, membantu ngepel nyapu ya. Pengetahuan berarti sudah ini ya, jawab ya tadi. Ada lagi ya, memberi ini kan bagaimana cara kita menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya pengalaman nih dari waktu itu saya di Jakarta sama istri dan sama Stevie waktu itu di sana. Nah, waktu parkir ada orang minta-minta. Nah, biasanya kan paling saya kasih ya 5.000. Paling lah 5.000 kalau udah 2.000. Nah, ya saya biasa mengasihi. Karakter kasih ini juga istri saya merema gitu loh. Nah, tapi tiba-tiba istri saya spontan, oh kasihan ya, dia ambil barang di sampah gitu loh. Kasih, dia bisa kasih 100.000 ya. Saya kaget gitu loh. Saya pikir mau dikasih 10.000. Oh, kasih 100.000 aja ya. Kasih itu mau ambil makanan di sampah gitu. Nah, itu kan dampak kita belajar, akhirnya berdampak kepada keluarga gitu. Anak-anak, istri belajar Punya hati yang sama ya. sama karena kan melihat contoh. Ya, contoh di tempat ini juga mengasihi seperti Andoyo itu sangat mengasihi. Begitu dengar siapa yang sakit, langsung saya tahu di upload fotonya langsung Pak Andoyo dari di sana. Itu kan contoh-contoh kasih seperti itu. Iya. Bawa juga banyak Pak dari area C ini akhirnya area C ini saya lihat begitu ada yang sakit pasti fotonya rame-rame gitu. Ya, kemarin ada yang sakit Andreas, tahu sampai malam loh. Saya lihat saya malam ada yang duduk-duduk, nggak tahu ada kopinya apa ada. Di rumah sakit. Oh, komsel di rumah sakit tuh. Itu kan satu hal yang luar biasa tuh di Andreas, juga kemarin di FB ya, anaknya FB juga di Owan. Nah itu sangat-sangat luar biasa. Itu dapat dari mana? Ya kita contoh dari teladan kepada area kita. Kita berperan. Saya belajar dari Bu Eva. Oke. Luar biasa ya. Ini pertanyaannya
bagaimana cara kita menunjukkan kasih lebih? Di mana kita sebenarnya pertanyaannya? Kita baca ayat dulu, Efesus 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu saling lebih baik, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Itu ramah ya, bukan marah. Jangan hendaklah kamu marah. Nah, seperti yang Kemahan tadi bilang, kasihan memang orang-orang yang kita kadang-kadang sulit, tapi kadang-kadang mereka sulit ya untuk kerja, mungkin sulit gitu. Tapi ada, tadi pagi dibahas oleh Pak Stefanus, ada peraturan perda, kalau saudara ngasih malah saudara kena denda. Nah itu waktu ada pertemuan FKUP, terus Pak Dedi yang ada di situ, dia cerita, kalau saya denda pengemisnya, ya mau didenda apanya, mereka nggak punya uang satu. Terus sudah bolak-balik ditangkap nih, terus dibawa ke rumah apa namanya? Iya, dinas sosial, dikasih makan ini, tiba-tiba pinggat, ngemis lagi. Terus kemudian jadi kayak gitu terus. Oh, berarti kita tahu perdanya harus diubah. Akhirnya perdanya yang ngasih malah yang didenda. Katanya bisa sampai 500.000 kalau konangan ngasih. Makanya saudara kalau di perempatan nggak ngasih ya nggak masalah, bukan karena kita nggak punya kasih, tapi memang perdanya nggak boleh. Karena tadi pagi Pak Stefanus bilang, bisa saja mereka yang minta-minta lebih suci dari kita loh Bapak Ibu. Itu yang di Indomaret Depok itu bisa saja pendapatannya sehari 200.000, berarti sebulan 6 juta. Kenapa? Taunya dari mana? Habis itu dia nuker uang di Indomaret. Terus orang Indomaretnya cerita, nuker Pak sampai 200.000. Jadi ada lagi yang bawa gerobak, ternyata isinya uang gepokan gitu. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita terus, pokoknya gini, kalau saudara dikasih beban seperti tadi ya, Ibu Hatang, Ibu Yuli kan punya beban untuk ikhlas ya, oh ya kasih ya, saudara kasih, nggak masalah. Ya, cara terbaik untuk menunjukkan kasih adalah dengan melayani. Ini Mother Teresa. Kita tahu Mother Teresa seperti apa. Nah, yang terakhir, kasih itu berasal dari Allah dan kita dipanggil untuk meneruskannya dimanapun, kepada siapapun dan kapanpun. Sudah selesai, kasih tepuk tangan. Dan nanti di jadwal khotbah masing orang khotbah di sini. Bapak Ibu, cerita tentang kasih, ada beberapa saudara kita yang mereka, maksudnya gini, mereka dalam keadaan sakit, ya ada yang sudah keluar dari rumah sakit, ada yang masih ada di rumah sakit. Nah hari ini kita mau praktekkan saudara, seberapa yang ada, nanti kita akan memberikan persembahan kedua. Ya, nanti terkumpul berapapun uang itu nanti akan kita bagi kepada teman-teman kita yang memang sedang membutuhkan. Ya, jadi hari-hari ini coba kita mau mengasihi. Ada firman Tuhan sih, terutama kepada orang yang seiman, itu pertama-tama. Yang kedua kepada orang-orang di sekitar. Doakan juga minggu depan kami dari tim misi akan membagikan sembako. Kalau dijumlah dengan Mejasen, Serayu, Gondang itu sekitar 400 paket. Tapi bukan hanya sembako, kali ini ada pengobatan gratis. Ya. Kalau dulu pemeriksaan gratis, sekarang pengobatan gratis. Bahkan ada cukur rambut gratis. Ada nggak di sini yang bisa mencukur? Oh iya, masa pikir cukur sendiri gitu guys. Nah, jadi kita mau kasih persembahan hari ini. Saudara, seberapa yang saudara gerakan ya? Nggak harus
Oh, ini tapi poinnya sudah berkelas berapa yang saudara gerakan. Jadi nanti persembahan yang untuk gereja saudara biasa tetap taruh di belakang, tapi yang ini kita ambil persembahan ekstra untuk Praktek kasih ya. praktek kasih. Ya, untuk praktek kasih. Kita berdoa dulu, nanti kemarin berdoa buat persembahan kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat teman-teman yang dari depan. Kita sama-sama satukan hati. Tuhan, biarlah kami Tuhan terus menerima kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih mengerti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Untuk kami boleh Tuhan berbagi kasih satu dengan yang lain. Itu semua adalah ajarannya dari Engkau yang harus kami lakukan. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami. Kadang kami Tuhan tidak mampu, tapi biarlah kami terus dan terus belajar untuk mengerti kehendak-Mu lebih lagi. Biarlah kami sebentar Tuhan, kami akan melakukan praktek kasih-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh memberi persembahan yang kedua ini ya Bapa. Untuk sahabat-sahabat kami yang sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan, Engkau juga Tuhan, tolong Tuhan. OWW yang besok Tuhan akan juga kontrol ke Semarang, pengobatan matanya juga Engkau campur tangan Tuhan. Amin. Engkau yang akan menolong dan membimbing Tuhan para dokter yang ada sehingga semua pengobatannya boleh Tuhan berjalan dengan baik. Kami juga bawa dalam doa untuk Andreas, kami bersyukur Tuhan. Andreas sudah dipulihkan dan malam hari ini Pak ada bersama-sama kami. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau yang memimpinnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati persembahan malam hari ini, baik persembahan yang untuk pusat dan juga persembahan yang dari gembala sidang di tempat ini untuk kami boleh berbagi ya Bapak. Di dalam nama Yesus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya. Waktu saya sekolah minggu di tempat ini, tempat yang sangat nyanyinya berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, bila yang baik, bila yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selama. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu ini. Memberi yang terbaik bukan hanya uang yang bisa saudara berikan, tapi ketika ada orang yang membutuhkan saudara-saudara hadir di sana, itu juga saudara memberi kepada Tuhan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman itu boleh tertancap dalam hati kami, karena kami
murid Yesus, kami harus hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka Yesus selalu memiliki belas kasihan kepada orang-orang tersebut. Seperti itu juga kami mau berbelas kasihan Tuhan kepada orang-orang banyak. Praktek kami mengasihi yang terutama bukan di luar sana, tapi ketika kami di rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan, kami boleh saling mengasihi. Kami tahu ada gesekan pasti terjadi. Kami tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi ketika kami mau merendahkan diri kami, maka kami percaya kasih itu akan mempererat keluarga, menyatukan keluarga yang ada ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau praktekkan kasih itu ya Bapak. Nah, setelah dari keluarga kami mau praktekkan kasih itu keluar kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami mau mengasihi orang lain, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang. Engkau akan terus memberkati setiap kami Tuhan, karena kami tahu kami adalah salurannya Tuhan saja. Kalau kami bisa mengasihi orang lain bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan yang mensuplai kasih itu. Tuhan yang mensuplai kasih itu. Ketika kami memberkati orang lain dengan berkat uang kami, maka kami percaya Tuhan mensuplai keuangan kami, keuangan keluarga kami. Dan kami percaya orang yang mengasihi tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, maka anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta, tapi Tuhan akan memberkati. Terima kasih, terima kasih. Kau memberkati Pak Atang, Kau memberkati Pak Wawan, Kau memberkati Yeskiel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan terus urapi hamba-hambamu ini ya Bapak, 3 generasi ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, angkat tangan kita. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat Charlie yang saat ini masih di rumah sakit. Tuhan Kau menolong anak ini, anaknya CFI C1. Tuhan Kau menolong Charlie ya Tuhan, supaya benar-benar pemulihan yang daripada Tuhan. Pasca operasi biar tidak membawa sesuatu yang bahaya, tetapi terus Tuhan Kau pulihkan kondisinya ya Bapak. Bahkan melalui peristiwa ini, anakmu ini boleh semakin melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat KWW yang besok akan berangkat, Tuhan Kau memberkati dalam perjalanan. Dan apapun yang tindakan dokter lakukan, Tuhan Kau menjamah KWW ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Andreas yang saat ini sudah bersama dengan kami. Terima kasih, terus menjagai kesehatannya ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Wawan, Tuhan yang walaupun tidak jadi operasi, namun akan merencanakan operasi di Semarang. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga operasi boleh berjalan dengan baik ya Bapak, dengan hasil yang baik. Terima kasih juga untuk semua di tempat ini Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami pengharapan, iman kepada Engkau saja. Di tengah situasi yang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan selalu baik kepada setiap kami. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, ulanglah dengan membawa kasih dari Allah Bapa, persekutuan bersama dengan anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita selalu sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.